Rasil TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masih dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi. Inilah Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Apa kabarnya Iwan Awad dimanapun Anda berada? Senang sekali rasanya pada kesempatan siang hari ini. Saya Fajar Hidayat ditemani Ondi di meja operator dan juga ada siswa magang yang di balik meja switcher Rasil TV. Bisa kembali menemani ruang dengar Iwan sama semuanya dalam program acara Kesehatan Islami yang pada edisi Sabtu ini, setiap Sabtu ketiga dan keempat, diisi dari narasumber Rumah Sehat Indonesia oleh Bapak Alfian. Dan Alhamdulillah Bapak Alfian sudah bergabung melalui aplikasi Zoom, kita sapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz, Pak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Mas Fajar? Cut dulu Pak, cut. Din stop Din. Bentar Pak, ada masalah Pak. Oh iya. Sebentar. Kunaon kan? Hah? Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Dan orang yang menunaikan zakat. Dan orang yang memelihara kemaluan. Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi. Inilah Radio Silaturahim dan Rasul TV untuk Islam yang satu. Iwan Ahwat, kita kembali dalam program acara Kesan Islami. Mohon maaf tadi ada sedikit
kendala teknis ya. Dan sekarang kita akan lanjutkan. Tadi kita sudah menyapa narasumber kita Bapak Alfian. Nah, kabar sehat Pak Alfian ya? Alhamdulillah sehat, Mohon Mas. maaf Pak, ada gangguan teknis tadi Pak sedikit. Gak apa-apa, santai. Ya Pak Lanjut. Alfian, kabarnya baru pulang dari Cina lagi Pak ya? Iya, kemarin saya graduation tanggal 5 ya, tanggal 5. Jadi balik ke ke Indonesia. Indonesia itu tanggal 10 ya. Alhamdulillah sudah selesai dua kuliah saya. Jadi nambah lagi nih 2 gelar. Jadi sudah Masya Allah. 5 gelar ya, alhamdulillah. Jadi panjang banget Pak namanya Pak. Panjang Berarti banget. sekarang dia tuh statusnya maksudnya stratanya S1, S2, S3 bagaimana Pak? Saya kemarin ngambil S1 ya, Oh S1. ngambil lagi ya, karena saya TCM ini kan baru ya, jadi saya ngambil S1 karena ilmu kan banyak di S1. Kalau S2 itu kan ada juga belajar tapi nggak padat ya, dia tinggal tesis ya. Nah kalau S2 saya kan di UI ya, ngambil herbal medic. Nah mungkin tahun depan atau saya lihat kondisi lah ya, kalau memang memungkinkan langsung ngambil S3 nanti rencananya ya. Amin insya Allah Pak. Semoga Ya, tercapai Pak Alfian. Kemarin Pak Alfian sendirian ya? Apa ada yang lain dari Indonesia Pak? kita rombongan ada Rombongan. 15 ya, kemarin ada 15. Ini juga saya pakai baju sana nih, mungkin ada kelihatan nih, saya Oh sengaja iya. pakai baju Mm-mm. Jiangxi University Jiangxi, Chinese keren. Medicine ya, ini tulisannya Jiangxi University of Chinese Medicine ya. Selamat Pak Alfian atas gelar barunya Pak. Semoga Iya, ilmunya insya Allah kalau Pak Alfian ilmunya selalu di share dibagiin amin, sama umat. ya, Bermanfaat nanti insya ilmu, Allah ilmunya Pak. ilmu baru lagi nanti, kali ini kan ilmu herbal saya ya. Mm-mm. Nanti Alhamdulillah. berikutnya saya bikin ilmu baru lagi nanti. Yuk, pada kesempatan Sabtu hari ini Pak Alfian akan membahas tentang toga. Apa itu toga? Yaitu tanaman obat keluarga ya Pak Alfian. Ya benar. Baik, bagi wanawat nanti yang mungkin ingin bergabung, mengirimkan pertanyaannya, atensinya bisa dikirimkan ke layanan WhatsApp di 08111 9999720. Baik, kepada Pak Alfian kami persilakan untuk menyampaikan materinya Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, nama ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur hari Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya kita dapat ketemu lagi nih ya. Udah sebulan nggak ketemu. Di sana saya pengen nyoba online, kayaknya nggak bisa karena dari pagi itu jam 8 kita ke rumah sakit sampai jam 12 ya. Jam 12 kita istirahat sampai jam 2 ya. Jam 2 kita balik lagi ke rumah sakit sampai jam 5. Jadi ada 6 stase rumah sakit dan 2 rumah sakit ya. Jadi memang full. Jadi kalau kita jalan itu kira-kira ya pulang pergi 3 kilo ya. Jadi kita jalan di sana pulang pergi 3 kilo jam 12, terus kita balik lagi jam 2 ya, ke sana lagi. Nah, jadi waktu itu waduh kayaknya saya nggak bisa nih sambil Zoom untuk on air ya. Jadi ketemunya sekarang lagi ya itu. Jadi ya nggak apa-apa lah ya. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat ya hingga akhir. Baik, kita sampaikan salam salam dan kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW Sallallahu alaihi beserta wasallam. keluarga dan sahabat ya. Kita akan membahas tentang toga ya, tanaman obat keluarga. Sepertinya sih belum ini ya. Saya lupa juga apa Belum, sudah Pak. apa belum. Nah, belum ya, karena saya Iya. lihat pas di kita kemarin part 4 ya, ini part Iya, 5. Jadi terakhir saya masih tentang jamu pertemuan terakhir kita. ya interaksi herbal kalau nggak salah, interaksi jamu apa ya. Iya. Nah, maksud saya biar kita berkala ya. Jadi sekalian di Halo, Pak Alfian. kuliah Iya. radio hasil ya. Oke, toga ini udah pada tahu ya, tanaman obat keluarga. Nah, jadi kita kalau mau bikin toga ya, bikin apa-apa ya, itu bisa kita lakukan ya, karena bisa kita tanam di
Halo Pak Alfian. Assalamualaikum Pak Alfian. Suara Waalaikumsalam. suara saya terdengar. Kayaknya putus-putus nih Pak Alfian suaranya. Oh, saya putus-putus. Iya. Sinyalnya sebentar. Sekarang masih bagus. Nah, sekarang lagi suaranya sebenarnya bagus normal tapi tengah jalan tiba-tiba hilang gitu. Sekarang lagi ada nih. Oh, bagus ya. Nah, sekarang mudah-mudahan Pak. Ya, lanjut Pak Alfian. Oke, bagus ya. Ya, Nah, ada insya Allah. lagi upaya kuratif ya sebagai pengobatan ya. Ada perbaikan status gizi masyarakat ya. Terus ada penyebaran gerakan penghijauan ya lingkungan karena kita. Nah, gizi masyarakat ini seperti kelor ya, katuk ya. Nah, itu bisa kita gunakan ya. Itu pegagan ya untuk nutrisi ya. Nah, ada lagi penyebaran gerakan lingkungan penghijauan ya. Otomatis kan kalau kita nanam ya tanaman-tanaman kadang ya menghilangkan stres juga ya. Misalnya kita lihat tanaman hijau ya, terus kita ada tanaman warna biru, ada warna ungu ya, seperti bunga telang ya, atau daun ungu ya, atau sirih merah ya. Nah, jadi kita sambil bertanaman, kita memberikan penghijauan pada lingkungan dan juga bisa ya enak dipandang ya. Kalau saya ya ngelihatnya tuh enak ya. Kita duduk-duduk ya, santai ya, sambil minum teh atau minum jamu, minum herbal atau minum kopi ya. Sambil lihat tanaman itu apa ya? Bagian dari health cultivation ya. Health cultivation budidaya bagaimana memperpanjang umur lebih lama ya, budidaya kesehatan ya. Karena main tuh pikiran itu ya bisa stres ya, main tuh bisa menjadikan penyakit ya dengan kita refreshing dengan melihat penghijauan warna-warni ya, itu akan mengurangi efek dari stres ya. Jadi berkuranglah stres kita ya. Jadi ada hormon yang membuat kita senang ya. Nah, sumber pendapatan tambahan ya, nanti kalau misalnya kita banyak nanam, bisa kita keringkan atau kita bikin jamu, kunyit asem, beras kencur ya. Nah, itu bisa menjadikan penghasil tambahan ya. Terus sarana keindahan ya, seperti penghijauan tadi, ada yang hijau, ada yang warna biru, ada yang warna ungu, ada yang warna merah ya. Ada yang warna putih seperti kumis kucing ya, ada putih-putihnya ya. Nah, itu membuat apa ya keindahan ya, membuat keindahan ya. Jadi di lingkungan kita ya. Nah, nanti mulai tanam di rumah kita yang kecil-kecil ya atau brotowali. Brotowali itu kan dia merambat ya, merambat. Nah, itu bisa kita bikin kayak kalau kita ada gerasi ya, kita kasih kawat-kawat itu bagus ya. Atau sirih ya. Nah, itu bagus juga ya. Jadi lebih apa ya, lebih enak ya. Jadi kayak di bawah tanaman gitu ya itu. Nah, terus manfaatnya ya sangat banyak ya. Jadi toga ini ya banyak manfaatnya ya, bisa kita melestarikan tanaman yang hampir punah ya, tanaman liar ya, terus untuk pengobatan kuratif ya, promotif, preventif. Kita gunakan misalnya kita lagi luka ya, luka ada binahong di situ, kita kucek-kucek aja ya, kita tempelkan di luka itu ya, nanti lebih cepat dia apa sembuhnya ya, karena binahong itu antioksidan ya, kolagen ya, bagus dia ya, cepat ya. Nah, jadi toga ini memang bisa kita terapkan di rumah ya. Nah, ini ada contoh toga ya, seperti jambu biji ya. Siapa sih yang nggak kenal jambu biji ya? Pasti kenal semua dan sering minum jusnya, jus jambu ya. Pisidium guava, gua java ya. Nah, manfaatnya adalah untuk diabetes ya, mengatasi gangguan masuk angin, mengatasi gangguan beser ya, kencing ya, mengatasi MAH dan mengatasi sakit perut atau diare atau mencret. Nah, ini masih cara tradisional ya, karena toga ini tanaman obat keluarga. Jadi saya tidak bicara tentang molekuler, tidak bicara tentang level yang agak tinggi ya. Ini level yang memang rumahan yang bisa kita olah ya. Tapi nanti kita akan meningkat-meningkat ya. Kita kuliahnya akan meningkat-meningkat ya. Nah, cara pengolahannya untuk diabetes ya, satu buah jambu biji dibelah dan direbus dengan 1 liter air ya, di mendidih ya, terus disaring ya.
Diminum 2 kali sehari pagi dan sore ya. Terus ada lagi untuk mengatasi masuk angin ya, rebus 10 lembar daun jambu biji yang masih muda yang pucuknya ya. Karena pucuknya itu mengandung antioksidan ya. Ditambahkan 1 butir cabai merah, 3 buah asam ya, asam Jawa ya. 1 potong gula kelapa atau gula aren boleh ya, garam secukupnya dengan 1 liter air setelah mendidih, saring dan minum ya 2 kali sehari. Mengatasi beser, ya, rebus 1 genggam daun jambu biji yang masih muda, 3 sendok bubuk beras ya. Ini beras yang kita sangrai ya sampai warnanya kuning, sampai baunya harum ya. Yang suka kita bikin beras kencur juga ya. Nah, di sini bisa kita gunakan untuk beser ya, 1 genggam daun jambu biji, terus yang masih muda yang pucuknya tadi ya, terus dengan 3 sendok bubuk beras yang sudah disangrai ya. Nah, nanti kita rebus ya, tapi untuk yang bubuk berasnya terakhir ya. Karena kalau berasnya langsung dimasukin jadi bubur nanti ya. Jadi kita rebus dulu daun jambu biji yang masih mudah tadi. Nah, setelah mendidih kita matikan baru kita masukkan bubuk beras yang sudah kita tumbuk tadi, yang sudah kita sangrai ya. Nah, baru kita sediakan saring lalu kita minum ya 3 sendok makan ya tiap 3 jam sekali ya. Mengatasi mah ya, rebus 8 lembar daun jambu biji dengan 1 liter air sampai mendidih, saring dan ambil airnya. Lalu 3 kali sehari. Nah, daun jambu bijinya ambil yang pucuk juga ya. Nah, kalau bisa ditambahin kunyit ya biar lebih aman ya. Kadang ada yang sensitif dengan daun jambu biji karena mengandung tanin juga ya. Nah, ditambahkan kunyit ya biar lebih aman di lambungnya. Mengatasi sakit perut, diare. Nah, ini sangat banyak ya. Kalau diare mencret ini 5 lembar daun yang pucuknya ya bisa 11, bisa 15 tergantung dia mencretnya. Durasi mencretnya banyak nggak? Kalau makin banyak daun jambu bijinya. Terus dengan akarnya juga, dengan batangnya juga ya. Dia dengan air mendidih 1,5 liter ya, saring dan minum 2 kali sehari. Bisa kita tambahkan kunyit ya sama ketumbar ya, garam sedikit ya. Insya Allah berhenti ya, mencretnya berhenti ya. Kalau mau ditambahkan untuk misalnya dia bau amis ya mencretnya, itu bisa kita gunakan probiotik ya, lactobacillus ya. Probiotik banyak banget ya. Nah, kalau anak saya sakit perut diare, saya nggak pernah makan obat medis dulu ya. Biasanya saya kasih probiotik dulu ya supaya flora bakteri yang baik itu lebih banyak ya, sehingga diarenya berkurang ya. Nah, kalau memang dia parah banget, nah baru saya tambahkan untuk pemberhentinya ya, bisa dengan daun jambu biji tadi ya. Nah, biasanya sudah berhenti sih ya, minum teh sama dengan apa lactobacillus tadi ya. Nah, kalau kita hentikan dengan obat apa medis ya, itu perut lagi kembung, tahu-tahu dihentikan. Nah, itu khawatir lagi kembungnya itu bisa pecah ususnya ya. Nah, jadi kalau saya suka seperti itu. Jadi kalau kayak kemarin saya ke China, saya itu pasti bawa obat itu yang hanya darurat aja, ya obat medis tuh seperti obat paracetamol ya, obat apa lagi ya, eh, diatap ya, itu aja ya paling yang lainnya herbal. Untuk diare saya pakai lactobacillus ya, saya bawa. Terus untuk radang saya bawa, untuk mah saya bawa, stamina imunitas saya kalau saya sakit-sakit saya bawa. Terus untuk batuk saya bawa pakai herbal ya. Terus apa lagi ya? Untuk infeksi saya bawa ya. Jadi mungkin herbal itu ada 6 atau 8 ya. Saya bawa. Nah, obat itu cuman 3 ya. 3 ada. Satu lagi multivitamin ya. Multivitamin kalau memang saya mau flu-flu saya biasa minum ya. Itu mengandung vitamin C ya. Nah, yang lainnya herbal. Jadi ya alhamdulillah ya kemarin ya selama di sana dan full full banget ya, capek banget ya, udah jalan kita. Terus kita di rumah sakit itu kan nggak bisa diem ya, maksudnya kita berdiri masuk ruangan pasien ya, dan itu full ya dari pagi terus siang kita istirahat nyambung lagi ya. Masuk ruang operasi ya, ablasi ya, di onkologi, di kardiopulmonar juga ya. Nah, ada lagi temulawak ya, temulawak Curcuma santoriza ya, yang biasa kita gunakan ya untuk nafsu makan ya.
Nah, temulawak ini ternyata bisa mengobati diare, masuk angin, mah, sakit kuning dan pegal-pegal ya di cara cara eh, tradisional ya. Kupas kulitnya, potong tipis-tipis, keringkan, ya berarti di slice ya. Kita keringkan, rebus dan tambahkan gula Jawa atau gula aren agar tidak pahit. Ya pahitnya sedikit sih, nggak seperti sambiloto ya. Tiriskan, saring dan dinginkan dan diminum. Nah, ada lagi sambiloto, Androgapis paniculata ya. Nah, ini manfaatnya penting ya, melindungi fungsi hati dan menekan penumbuhan sel kanker. Nah, sebenarnya sambiloto ini bisa untuk infeksi juga, antivirus ya, anti radang ya. Kalau kita ada radang tenggorokan bisa kita rebus sambiloto ini, cuman pahit ya, pahit banget ya. Nah, ini akan berkurang radangnya ya. Keringkan daun sambiloto sebanyak 10 sampai 20 gram ya. Terus direbus ya boleh digiling kalau sudah kering sih kayak teh boleh diseduh ya atau direbus ya. Nah biasanya kita ambil airnya. Nah ini agak pahit ya. Sambiloto ini gampang ditanam ya, gampang banget ditanam ya. Dan sambiloto ini banyak banget manfaatnya ya. Ada lagi jahe, Zingiber official ini ya. Ini jahe ini juga banyak kita konsumsi ya. Ada permen jahe ya, ada minuman jahe ya. Nah, dia meredakan sakit kepala dan pengobatan terkilir. Misalnya kita ambil jahe yang sebesar ibu jari yang tua ya, kita memarkan dan rebus 2 gelas air, tambahkan gula aren secukupnya, didihkan selama 15 menit, angkat dan minum hangat. Nah, untuk terkilir bisa kita gunakan 2 ruas jahe lalu diparut ya atau ditumbuk, diparem ya, sedikit garam dibalur pada anggota yang terkilir. Nah, dia memang antiinflamasi ya, jadi dia akan berkurang inflamasinya. Yang ada ibu-ibu yang merasakan sakit lutut, nah itu bisa diparemin di lutut ya. Di sini kan banyak pendengarnya ibu-ibu ya, paling banyak di Rasel ini ibu-ibu ya. Nah, yang sakit lutut ya, yang sering pegel-pegel, nah bisa diparemin ya dengan si jahe. Boleh ditambahin juga serai ya, dikeprok dengan serai ya, jahe ya. Asal jangan kunyit ya, nanti kuning semua ya. Kalau kunyit nanti lengket kuningnya ya. Jahe, serai ya, apalagi ya, cengkeh ya, boleh itu. Itu antiinflamasi yang bagus ya. Nah, ada lagi bawang putih ya. Bawang putih ini udah pada tahu ya, antivirus, dia bisa untuk flu batuk, menurunkan kolesterol juga, menurunkan hipertensi ya, mencegah kanker ya. Tapi bawang putih ini agak anyir ya, maksudnya apa ya? Ketir ya. Bagi yang memang ada maksudnya yang sensitif ya, dia akan bau badan ya, bau badan. Terus dia kalau ada mah suka perih ya. Dia pedes ya, pedes di dalam ya. Jadi makanya kalau ada mah harus ditambahkan kunyit ya. Tapi kalau tidak ada mah boleh langsung bawang putih. Tapi kalau sudah ada kunyit, tambahin garam sedikit ya, karena kunyit menurunkan tensi, bawang putih menurunkan tensi. Kalau yang tensinya tinggi nggak apa-apa, ya nggak usah tambahin garam ya. Nah, mengatasinya gimana? Ya, untuk batuk kita hancurkan bawang putih dan masukkan ke dalam susu dingin di dalam panci, panaskan sekitar 1 sampai 2 menit lalu minum hangat-hangat ya. Kalau ada mah, tambahin kunyit ya untuk batuk ya. Nah, ada lagi belimbing wuluh. Ya, belimbing wuluh ini sudah pada kita kenal ya, Alforia belimbing ya. Biasanya kita untuk masak, kalau di Palembang tuh pindang patin ya, kita suka pakai belimbing wuluh, terus apalagi ya pindang-pindang ya, enak banget kalau dipakai belimbing wuluh ini ya. Nah, untuk ternyata belimbing wuluh ini bisa untuk gusi berdarah ya, mengatasi rematik, meredakan sariawan, menghilangkan pegal linu, pengobatan panu, mengatasi sakit gigi. Nah, untuk mengatasi sakit gigi, kunyah 5 buah belimbing bulu dengan garam, cuman asam ya. Kalau nggak tahan, ya jangan dipaksakan ya. Atau cengkeh, cengkeh juga bisa ya untuk sakit gigi karena dia antiinflamasi. Nah, sekarang banyak dokter gigi menggunakan ekstrak cengkeh ya. Untuk mengatasi sariawan, ambil segenggam. Ya, Iwan Ahmad. Eh, nampaknya nampaknya kita akan mereload ulang untuk Zoom-nya. Jadi untuk saat ini kita dalam program acara Kesehatan Islami bersama Bapak Alfian, yang pada kesempatan hari ini Pak Alfian menyampaikan temanya yaitu tentang tanaman obat keluarga. Bagi Iwan Awad mungkin yang ingin bergabung bisa mengirim pertanyaannya, dikirimkan ke layanan WhatsApp Rasil di 081119999720. Dan
Radio Silaturahim dan Rasul TV untuk Islam yang satu. Iwan Awad, kita kembali dalam program acara kesehatan Islami yang pada kesempatan hari ini diisi oleh narasumber dari Rumah Sakit Indonesia, Bapak Alfian. Dan pada kesempatan hari ini Bapak Alfian menyampaikan temanya yaitu tentang toga, tanaman obat keluarga. Kita ada masalah teknis Iwan Awad. Jadi paket Zoom Rasil TV ini paket 1 tahun sudah selesai, sudah habis, jadi belum diperpanjang, sehingga setiap 30 menit kita akan mati otomatis. Jadi mohon pengertiannya seperti itu. Dan kita akan kembali lanjutkan kepada pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Alfian. Mungkin nanti Iwan Awad setelah Pak Alfian menyampaikan materinya bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan WhatsApp Rasil di 081119999720. Baik Pak Alfian, kami persilahkan untuk melanjutkan kembali materi yang tadi sempat terputus Pak Alfian. Silakan. Baik, kita nyambung lagi ya, karena tadi terputus ya. Nah, tadi belimbing wulu bisa untuk sariawan juga ya. Nah, tapi juga bisa kita menggunakan daun saga ya. Daun saga itu juga untuk sariawan ya, lebih cepat. Daun saga itu lebih cepat ya. Sama kita konsumsi vitamin B ya. Jangan vitamin C kalau lagi sariawan ya, vitamin B ya. Nah, ada lagi brokoli ya, Brassica oleracea ya. Nah, dia meningkatkan daya kerja otak ya, sama kayak pegagan, ginkgo biloba ya. Nah, brokoli ini dimakan mentah juga bisa ya, dicuci bersih dulu ya. Ditumis juga bisa, untuk bahan sop juga bisa, lalapan ya, dikukus ya. Kalau anak saya senang banget nih brokoli, yang anak ke-5 ya, makanya dia aktif banget ya. Itu aja belajar ngaji dengan dengar YouTube udah bisa dia alif ba ta sa jim ya. Luar biasa ya itu. Nah, ini Alhamdulillah. ada lagi daun dewa ya, daun dewa Genura divaricata ya. Nah, ini dia menghambat pertumbuhan sel kanker ya, melancarkan haid ya. Umbinya berkhasiat untuk pembekuan darah dan mengatasi pembengkakan serta pendarahan ya. Tanaman yang digunakan seluruhnya ya herba, daun dewa dapat ditumbuk atau direbus, kemudian airnya diminum. Nah, ada lagi alpukat. Nah, alpukat ini pada tahu ya, Persia americana, dia bisa sebagai pelembab ya, mengatasi kulit kering, meredakan mata sembab, menghitamkan rambut ya. Untuk kulit kering ya, alpukat kita blender dan kita jadikan masker pada kulit wajah ya. Jangan dikasih gula ya, dikasih susu ya, lengket ya. Untuk mengatasi mata sembab ya, potong tipis-tipis buah alpukat, ditempelkan pada mata untuk meredakan mata sembab. Untuk penghitam rambut, alpukat yang sudah dihaluskan dioleskan pada rambut lalu ditutup seperti kita pakai masker rambut ya. Nah, bisa juga ditambahkan dengan daun teh. Daun teh itu bagus ya, atau ada pegagan ya. Nah, bisa diparemin sebentar, nanti kita cuci ya. Nah, itu bisa membaguskan rambut ya. Nah, alpukatnya juga anti hiperlipidemia ya. Jadi untuk orang yang kolesterol tinggi bagus ya, tapi tanpa tambahan ya. Dia sebagai eh, sterol ya. Jadi dia bisa menghambat pembentukan lipid ya, lemak ya. Tapi banyak yang konsumsi alpukat itu malah dicampur sama gula sama susu Pak Alfian. Nah, itu yang Bukannya digunakan sehat malah jadi dicampurin sama ini ya. ya, memang enak kan dicampur Iya susu sama enak. gula, ya. Cuman jadi nggak bermanfaat ya. Iya. Terusnya tidak pakai apa-apa ya, langsung kita konsumsi ya, karena bagus ya, alpukat ini bagus, seratnya bagus ya, terus dia juga bisa untuk pelembab, dia juga bisa untuk anti lipidemia ya, anti kolesterol ya. Jadi sangat bagus, antioksidannya tinggi ya, karena warna norak ya, warna norak ini biasa antioksidannya tinggi ya. Jadi jangan pakai susu, jangan pakai gula ya. Jadi fat, malah jadi lemak malah ya. Nah, Iya. ada lagi delima, Punica granatum. Ya, delima ini dia bisa mencegah dan memperlambat efek Alzheimer ya, pikun ya. Menurunkan tekanan darah, mencegah penyumbatan pembuluh darah, mencegah kerusakan tulang rawan dan menjaga kesehatan gigi. Nah, tulang rawan ini bagus memang ya. Dia sebagai osteoklas, osteoblast itu sudah ada penelitiannya ya. Jadi kalau orang patah tulang cepat dengan biji delima ya. Nah, bisa kita jus atau kita rebus, kita minum airnya ya, asam dikit ya. Nah, ada lagi kunyit kurkuma longa ya. Ini anti mikroba, antioksidan ya.
terus dia bisa antibakteri juga ya, dan dia bisa pencegah kanker dan tumor ya, untuk additional ya, membantu melancarkan haid ya. Banyak kan orang menggunakan kunyit kunyit asam ya. Nah, kunyit asam itu melancarkan haid ya, tapi hati-hati untuk yang ibu hamil ya, karena dia bisa melancarkan haid, kontraksi rahim. Nah, tidak boleh orang yang apa hamil muda ya, Kalau menurunkan kunyit kadar. asam ini, Pak Alfian, maaf. Kalau kunyit asam ini bagus nggak buat ini, maksudnya buat yang gatal-gatal, bentol, bentol-bentol gitu, kali gatal kayak gitu. Itu kan alergi ya. Kalau Mm-mm. alergi itu biduran namanya. Nah, kita harus tahu juga ya, alergi itu kan kasus hipersensitivitas ya. Kasus hipersensitivitas itu ada tipe 1, 2, 3, 4. Nah, biduran itu tipe 1 seperti asma ya. Hmm. Nah, bisa kita gunakan tanaman-tanaman yang antihistamin ya. Jangan ya, kunyit boleh ditambah ya, tapi ditambah untuk yang utamanya. Jadi kalau kita bikin herbal formulasi itu ada yang utama, ada yang apa tambahannya ya, tambahannya itu seperti menterinya lah, yang presidennya, terus ada menterinya ya, sudah ada menterinya itu ada lagi substansinya, atau dia misalnya sebagai penyetabil ya, atau sebagai perasa ya. Nah, ada lagi satu lagi tuh, dia misalnya ada yang herbal-herbal yang bisa efeknya mual, misalnya kayak tadi jati Belanda, atau dia menggunakan bawang putih, nah ditambahkan kunyit ya, untuk dia antinya. Jadi ada 4 tahap ya kalau herbal itu kita tambahkan. Nah, kunyit ini sebagai menteri bisa ya, tapi utamanya kalau kita si apa alergi tadi, utamanya harus ada ya, misalnya daun cipukan, patikan kebu. Nah, itu yang utamanya ya, nggak bisa dia hanya kunyit doang. Jadi kita harus kita cari yang antihistamin ya, itu ya. Kan dulu tuh saya ada ini, ada pengalaman waktu kecil. Jadi pernah Hmm. pernah makan kepiting kepiting sawah yang kecil, keyup. Nah, habis Hmm. makan tuh, wah pada pada bentol seluruh badan. Sama ibu dikasih kunyit asem itu. Nah, alhamdulillah bisa hilang gitu besoknya. Ya, Kayak gitu, Pak. jadi kunyit ini memang bisa untuk racun dalam tubuh. Ini kan ada kan tulisannya membantu membunuh kuman dan racun Mm-mm. dalam tubuh, toksin ya. Di sini ada tulisannya kan, di sini di apa PPT-nya ya. Nah, Iya. tapi lebih kuat lagi, ditambah lagi yang utamanya ya. Utamanya tadi, yang saya bilang ya, patikan kebo ya, daun alpukat, daun cipukan. Nah, itu utamanya. Lebih cepat dia ya. Nah, kalau udah hanya kunyit, ya menteri namanya. Bisa juga sembuh memang menteri, cuman lebih lama ya. Hmm. Menteri dengan presiden tinggi mana? Presiden. Tinggi presiden ya kan? Itu Sama. ya. Iya, presiden. Ya, nah jadi kalau kita herbal tuh ada kayak itu tingkatannya. Yang utamanya apa, yang tambahannya apa, atau dia membantu si kerjanya si utama ya, membantu si presiden tadi ya. Nah, baru kita ada tambahan additional rasa atau apa. Ada lagi yang menetralkan, ada yang bersifat apa, anti, misalnya dia mual. Nah, kita kasih di situ. Jadi ada empat tahapan ya kalau saya membuat formulasi itu ya. Terus ada lagi jeruk nipis ya, jeruk nipis sudah pada tahu ya, asem-asem enak ya, tapi kalau ada yang mah, ada yang sensitif ya, citrus orientalifolia ya. Mengatasi radang tenggorokan ya, kadang orang batuk atau radang tenggorokan suka diperoskan pakai kecap ya. Nah, itu sebenarnya untuk ngelegahin di tenggorokan ya. Bau mulut tak sedap ya, disentri dan sembelit, ambeien, masalah haid, difteri ya, jerawat, sakit kepala, meningkatkan nafsu makan, mencegah rambut rontok dan ketumbi, flu dan demam ya. Bisa kita konsumsi segar, bisa kita apa langsung kita peres ya, untuk minuman, tambahan minuman ya, itu bisa ya. Nah, untuk tambahan-tambahan lain, misalnya kita ada radang tenggorokan, bisa tambahin lain, Sabiloto misalnya ya. Nah, biar dia ada infeksinya berkurang ya. Nah, ada lagi kumis kucing ya. Kumis kucing ini ortosipon ya, ortosipon stannemius ya. Dia bisa untuk pelancaran kencing ya, diuretik, membantu untuk pengobatan radang, batu ginjal ya, kencing manis, pengobatan sifilis ya. Untuk asam urat juga bisa, karena dia melancarkan kencing, dia nanti asam uratnya turun ya. Campur 30 gram kumis kucing, 30 gram alang-alang, 30 gram meniran. Rebus campuran tersebut 3 gelas ya, kemudian tersisa sekitar 1,5 gelas. Mestinya 3 gelas itu ya, benar ya, separuhnya ya.
minum 3 kali sehari sebanyak setengah gelas ya. Nanti dia kencing, dia diretik, jadi lebih terbuang ya. Nah, satu slide lagi kita ya. Kencur, Ya. Campea galanta. Nah, siapa tahu nggak tahu kencur ya. Kencur untuk batuk juga sering suka dikunyah-kunyah biar ngurangin batuk ya. Untuk influenza pada bayi, meningkatkan sakit kepala, membantu mengatasi radang lambung, ya, mengatasi batuk, keseleo, membantu mengatasi masalah haid. Nah, sakit kepala juga bisa pakai kencur ya. Makanya kalau kita makan kencur tuh agak enak ya, kepala kita agak enteng rasanya ya. Buat seblak, Pak. Untuk nah, buat seblak Bumbu bisa, dasar seblak koncur. ya, buat karedok juga bisa ya. Kalau karedok kan pakai kencur pasti dia kan. Iya. Itu. Nah, cuman kalau untuk obat kita pure biasanya nggak ada tambahan yang untuk makanan ya biasanya ya, karena dia lebih tinggi biasanya dosisnya. Kalau kecil kan dia hilang aja ya, netral ya. Jadi ada interaksi herbal, herbal medis, herbal obat, herbal makanan. Nanti kita belajar ya. Ya. Nah, bersihkan dan kuliti satu kencur sebesar ibu jari. Berarti kita bersihkan kulitnya. Ya boleh kita keprok juga, kita rebus ya, minum airnya 2 kali sehari. Nah, ada lagi manggis, Garcinia mangostana. Nah, ini sudah pada tahu juga ya. Buah-buah yang warnanya norak pasti mengandung antioksidan yang tinggi ya. Mengatasi sariawan, mengobati wasir, membantu penyembuhan luka ya karena antioksidannya tinggi ya. Ambil 2 buah manggis dan potong kulitnya, rebus kulit manggis 1 liter air hingga tersisa 1 gelas rebusan. Minum rebusan ini rutin 2 kali sehari. Tapi kulit manggisnya hati-hati hepatotoksik ya. Jadi harus ditambahin kunyit sama temulawak ya biar SGLT-nya nggak naik. Ya biasanya orang minum kulit manggis yang jangka panjang SGLT-nya naik ya, fungsi hatinya terganggu ya. Oke, selesai kita. Karena kita kejar-kejaran dengan waktu 40 menit. Karena baru diinformasikan ke saya ya. Iya. Baik, Pak Oke, Alfian. Kita ya, langsung membacakan pertanyaan, Pak Alfian ya. boleh. Dan ini Silakan. sudah ada pertanyaan yang masuk. Pertanyaan pertama datang dari Ummu Ismah. Assalamualaikum, Pak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya insya Allah akan menunaikan ibadah umroh akhir bulan Desember. Terkadang Alhamdulillah. suka nyeri dada sebelah kiri. Ada riwayat gangguan jantung, aritmia, dan katup sebelah kiri bermasalah. Namun, rajin ikhtiar bekam dan herbal minyak zaitun. Pertanyaannya, apakah aman untuk suntik vaksin meningitis? Masalahnya, dulu waktu vaksin COVID, dada setiap hari sesak, harus dibantu minum propolis setiap hari. Mohon pencerahannya, Pak Alfian. Oke, jadi dia memang ada masalah jantung ya. Kalau sudah katupnya bermasalah, aritmia, sering nyeri dada ya, itu sudah banyak banget ya. Maksudnya maksudnya poin-poin yang memang ke arah dia ada masalah jantung ya. Nah, memang magnetis ini kan untuk pencegahan radang selaput otak sama sumsum tulang belakang ya. Tapi kalau kita kuat-kuat aja sebenarnya virus itu aman ya, kayak COVID dulu ya. Yang nggak vaksin pun banyak ya, yang nggak vaksin pun banyak, ada yang vaksin juga tetap kena ya. Nah, asal daya tahan tubuhnya kuat ya. Nah, apalagi tadi sudah dia ada riwayat dia pernah vaksin malah jadi masalah ya. Nah, kalau jadi masalah menurut saya jangan vaksin ya. Eh, Bawa aja herbal-herbal yang meningkatkan daya tahan tubuh, imunitas ya untuk stamina ya. Kalau saya gitu di klinik ya saya punya, jadi saya bawa ke Cina itu. Jadi herbal-herbal yang bisa meningkatkan imunitas ya. Kalau imunitas kita tinggi, istirahat kita cukup ya, ya kita nggak sakit lah ya. Tapi kalau memang kita memerlukan ya kita gunakan. Tapi kalau misalnya memang tadi malah vaksin bermasalah ya nanti bermasalah dan banyak kan yang sekarang vaksin jadi masalah ya kan. Iya. Dan di jurnal sudah banyak ya yang vaksin COVID kemarin ya sudah disebar luas malah yang pabriknya memohon maaf dan menarik kan yang kemarin ya vaksin apa saya lupa ya karena masih diuji coba ya ternyata ya bermasalah jadi pengentalan darah lah ya jadi inflamasi ya jadi kemana-mana ya dan banyak yang terjadi akhirnya autoimun ya sekarang ya. Nah tapi makanya kita lihat yang perlu nggak divaksin. Kalau nggak perlu di tubuh kita nggak bagus ya kita ceritakan ke dokternya. Boleh nggak saya umroh tanpa vaksin ya? Nanti kita bagaimana jalurnya karena saya ada kendala ini. Ya, menurut saya sih pasti orang travel pun ya pasti akan memenuhi ya karena kan resiko juga dia vaksin tahu-tahu ada masalah di sana kan repot juga ya.
Itu apalagi dia ada masalah degeneratif ya di jantungnya bermasalah ya, ada komorbid bawaan jantungnya bermasalah ya itu. Oke, ya Ya. Mas. Kalau misalkan ini Pak Alfian, jadi sekarang tuh buat bayi-bayi ini, bayi-bayi yang baru pada lahir, itu biasanya dari rumah sakit itu suka menyarankan ada beberapa vaksin. Jadi contohnya salah satunya vaksin flu, salah satunya meningitis juga. Jadi itu per 3 bulan sekali, Pak, 6 bulan sekali harus disuntik lagi. Pertama sebelah kiri, kaki kanan. Yang selanjutnya kaki sebelah kiri, selanjutnya sebelah tangan kanan, terus tangan kiri kayak gitu berkala. Nah, bayi masih kecil kayak gitu, kebanyakan dikasih vaksin gimana Pak Alfian? Ya, jadi ya ada kontra di masyarakat ya, ada antara vaksin dan enggak ya. Jadi ada yang menyarankan vaksin, kayak kakak saya kan dokter penyakit dalam ya, beliau menyarankan vaksin ya. Nah, saya ke herbal ya, anak saya nggak divaksin ya. Jadi saya cerita pribadi ini ya, jadi tidak menyinggung yang lain ya. Ya, anak saya pertama kena sampai full karena saya belum tahu ilmunya. Ya, anak saya kedua itu kena 3 kali kalau nggak salah ya. Anak Hmm, ya, 2 kali. Ya, anak ketiga, keempat, kelima, ya tidak ada vaksin. Ya, alhamdulillah aman-aman aja. Ya, sudah tahu ilmunya, sudah tahu mekanisme kerja dari vaksin. Ya, virus yang dilemahkan. Ya. Nah, hmm. alhamdulillah sih aman-aman ya sampai sekarang. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Ya, jadi Amin, amin. ini keluarga dokter ya, papa saya dokter radiologi, kakak saya radiologi, anak, yang kedua THT manajemen hospital, ya ketiga penyakit dalam sub paru. Nah, saya sendiri ngambil herbal ya, saya yang Hmm. keempat Lengkap langsung Pak ngambil Alfian. lengkap ya. Nah, akhirnya saya nggak vaksin ya anak ketiga, Hmm. keempat, lima ya. Tapi alhamdulillah aman karena saya lihat zaman dulu ya aman-aman aja ya, asal Iya. makanannya bagus ya. Zaman dulu nggak ada vaksin, masih aman, masih Hmm. bagus ya. Ya, tapi kalau kata orang misalnya, oh zaman sekarang virusnya banyak ya, sementingnya daya tahan tubuh kita. Karena waktu yang vaksin itu ya terbukti kan, yang Iya, vaksin betul. pun masih kena ya, yang nggak vaksin pun juga kena, tapi sehat. Iya. Nah, sekarang tidak ada komorbid, tidak ada penyakit degeneratif bawaan. Nah, yang kemarin kita lihat yang paling banyak itu yang stres ya, terus yang komorbid ya, yang paling Hmm. banyak ya meninggal ya maksudnya ya gitu. Nah, jadi saya serahkan kepada apa eh, apa eh, yang mau ya, yang mau atau Hmm. yang enggak. Ini karena ada kontra dan Keyakinan tidak. masing-masing aja Ya, Pak Alfian ya. kalau ini Hmm. kan pribadi saya ya. Ada yang kena, ada yang enggak. Hmm. Itu ya. Oke. Baik, Pak Alfian, kita ke pertanyaan selanjutnya, Pak Alfian. Ini ada yang minta tolong dijelaskan. Assalamualaikum Pak Alfian, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaan dari HNP, LBP, dan skiatika? Syukron, jazakallahu khair atas jawabannya Pak Alfian. Ya, HNP itu hernia nucleus pulposus ya, saraf kejepit ya. Hernia itu ada tingkatannya, ada satu, dua, tiga, empat. Ya, ada dia disc bulging ya, ada prostusio ya, ada obstrusio, ada squeeze ya. Disc bulging tuh masih nonjol dikit ya. Nah, kalau sudah prostusio nonjolnya nambah ya. Extrusio sudah keluar, squeeze lebih keluar lagi. Nah, itu tingkatan derajat dari HNP. HNP atau saraf kejepit atau apa orang sekarang ngomongnya ya, sudah hernia nucleus pulposus ya. Hernia itu kan Hmm. keluar, hernia hernia inguinal keluar, apa ususnya kedorong karena jaringan. Hernia dis ya, disnya nonjol keluar ya karena hernia itu keluar ya. Hernia wasir ya keluar ya dari venanya interna keluar ya, hernia itu keluar. Nah, akibat dari HNP itu pasti ada yang kejepit kan sarafnya. Nah, kejepit saraf itu akan mengakibatkan kesemutan, ya, baal, panas, ya, nyeri, ya, radikuler, ya, menyebar, ya. Nah, kalau di lumbal dia akan mengarah ke kaki. Ke kaki itu ada namanya siatika, ada sarafnya. Hmm. Nah, siatika. Nah, tadi kan dia singgung siatika tadi ya. Iya. Nah, saraf siatika itu akan mengantarkan ke bawah, ke kaki, ya, ke pantat, ya, ke bokong, ya, ke belakang lutut, popliteal, ya, ke gastruk, ya, ke hamstring, ya, sampai ke kaki bawah, ya. Kadang ada kesemutannya di jari-jari, ada kesemutannya di seluruh kaki, ada kesemutannya, ada yang terbakar, ya, sensasi terbakar, ya, panas, ya. Ada sensasi kesemutan, baal, ya. Nah, HNP tidak diobatin segera, akan lama-lama kesemutan, sudah kesemutan baal, kakinya mengecil nanti karena ada saraf Hmm.
darah ketekan. Makanya orang HMP itu akan lumpuh kalau lama-lama tidak diobatin ya karena sarafnya. Kalau HNP-nya di leher, bagaimana ya? Nah, HNP ke leher itu biasanya ke tangan ya. Nanti ada nerve namanya brachialis ya. Tadi kan kalau di bawah sciatica ya. Iya. Nah, di kita ada brachialis, ada median nerve, ada radial nerve, ada ulnar nerve ya. Nah, itu ada saraf-sarafnya. Nah, kalau ketekan di leher, dia kesemutan di tangan atau baal di Hmm. tangan, ya. Kelemahan nanti. Makanya banyak di YouTube saya tuh buka YouTube saya tuh Rem Alfian kan ada tangannya Hmm. nggak bisa ngenggam ya. Sekali Iya. terapi nggak bisa ngenggam ya. Ada yang dia hmm, apa tuh jalannya pincang ya karena dia kejepit nggak bisa dari kursi roda udah bisa jalan ya nggak bisa jalan jadi jalan ya ada itu di YouTube saya buka aja ya. Nah itu metodenya banyak ya harus kita benarkan posisinya terus kita stimulasi sarafnya ya terus kita muscle ototnya. Nah itu penting. Nah tadi satu lagi LBP jadi sudah kejawab dua ya HNP sciatica ya Hmm. terus eh, LBP low back pain ya. Iya, Nah LBP LBP. ini sebenarnya apa ya eh, rumah ya rumah itu ada perabotan ya ada dalam-dalamnya ya dalam-dalamnya tadi HNP ya dalamnya tadi sciatica ya atau gluteusnya bermasalah HNP itu low back pain jadi umum secara umum kita jawab sakit pinggang tuh LBP. Nah tapi LBP itu umum ya kita belum tahu kita harus pemeriksaan lanjut ya. Nah, bisa kita dengan SLR, kita angkat kakinya ya, atau menjalar kah, atau ketarik kah. Nah, LBP itu bisa juga spasme otot ya. LBP itu bahasa umumnya, low back pain ya. Jadi kalau kita mau umum, ya kita ambil LBP. Tapi kalau mau kita detail, HNP ya, atau masalah lain ya, atau cervical spondylosis ya, atau cervical root syndrome ya, atau HNP, atau apalagi. Disc bulging ya, extrusio, prostusio. Nah, itu lebih detailnya. Kalau LBP itu secara umumnya low back pain ya. Orang sakit pinggang karena ototnya ketarik juga bisa namanya LBP ya. Kadang-kadang kan dia habis angkat berat injury atau dia main deadlift ya. Nah, itu kan yang bermain kan otot belakang ya, otot belakang latissimus dorsi ya, otot-otot kaki ya, hamstring ya, terus juga quadriceps itu kan bermain semua gastruk ya. Nah, bisa juga dia injury pada otot akhirnya sakit pinggang ya, makanya disebutnya LBP, low back pain ya. Di bawah ya, di bawah ke pinggang ke bawah ya itu masalahnya. Nah, itu terjawab ya. Jadi apa yang Hmm. dikatakan HNP, LBP dan sciatica. Oke. Baik, terima kasih Pak Alfian. Tadi Pak Alfian menyinggung soal apa? Soal injury atau cedera gitu ya. Saya jadi keingetan nih Pak Alfian. Ya, ya. Mungkin kalau yang mengikuti sepak bola, mungkin sekarang lagi rame nih ada salah satu pemain profesional pemain Liga Inggris yang mana dia Ya. ini sekarang lagi terjerat kasus doping. Jadi Oke. memang dia sejauh ini dia pemain dengan harga jualnya yang sangat mahal. Cuman secara Hmm. permainan di atas lapangan dia nggak begitu bagus. Sehingga akhirnya sekarang performa dia jadi agak lumayan nih beberapa bulan kemudian belakang. Nah, akhirnya ada investigasi bahwa pemain ini dia menggunakan doping dan ternyata katanya setelah dicek benar positif doping dan pengakuan si pemain dibilang seperti ini. Saya kemarin sempat demam dan saya mengkonsumsi obat penurun panas. Ya. Mungkin dari situ katanya. Jadi apa mungkin paracetamol itu mengandung zat-zat untuk menguatkan tubuh, Pak Alfian? Ya, jadi kan doping ini kan meningkatkan kekuatan tubuh ya atau Iya. merelaksasi ya. Jadi ya mungkin ada pemeriksaannya yang ada zat-zat yang terkontaminan ya kita juga nggak tahu ya karena kalau paracetamol itu kan untuk nyeri, untuk relaksasi otot ya makanya kalau kita pusing atau kita sakit nyeri-nyeri kan kita gunakan itu kan hilang rasa sakitnya ya. Hmm. Doping itu seperti itu juga kan ada yang menghilangkan rasa sakit ya, ada yang memicu dia lebih kuat ya. Nah, itu doping namanya. Nah, mungkin ya zatnya terkandung ya sama kayak kita dulu apa itu pemeriksaan apa COVID ya kalau saya ada yang dia habis makan apa ya malah PCR-nya jadi COVID malah Jadi ya. positif ya. Hmm. Jadi positif ya. Nah, seperti itu pemeriksaannya ya. Ya sebenarnya kita lihat aja performa dia. Biasanya kalau dia menggunakan doping setelah dia tidak menggunakan dia sangat berbeda ya, Hmm. orang yang berbeda ya. Tapi kalau dia sama dengan harian dia ya,
ya dia tidak menggunakan doping. Jadi kasus itu ya nggak bisa hanya lab saja ya, harus kita melihat klinisnya ya, melihat klinis tubuhnya ya, apakah sehariannya sama atau tidak ya. Nah, bisa juga dia dengan latihan keras, mungkin dia lebih hard ya. Nah, itu kan kita perhatikan ya, kalau latihan keras kan pasti orang bisa berubah ya, maksudnya Iya. yang nggak bisa jadi bisa. Kayak kemarin saya tuh naik gunung nggak pernah ya. Ya ada juga lah pernah naik gunung, cuma nggak setinggi itu ya. Nah, kalau kita ke Jiangxi itu ada namanya Lingshan Mountain ya. Nah, kalau nggak ke Lingshan Mountain itu kata orang nggak ke Jiangxi ya. Jadi Hmm. habis kita graduation ya udah teman-teman ngajak ya ke gunung ya. Saya pikir gunungnya rendah ya. Saya juga Berapa kemarin meter Pak Alfian tingginya? jadi kan saya juga nggak tahu ya kalau setinggi itu ya. Nah, kemarin tuh diajak teman karena pemandangannya bagus. Oh ya Hmm. sudahlah, stres sudah capek, udah ini lelah, kita jalan-jalan lah. Jadi jalanlah kan ke Gunung Lingsan dulu ya, bukan ke Wang Vele dulu ya, Lingsan dulu yang paling tinggi. Jadi naiklah 1.900 tangga, ampun. Waduh, lumayan itu. Lumayan, dan dia terjal hampir 90 Oh, derajat loh. aduh, ngeri Dia banget. 80 derajat Tapi ada terjal. Iya. pegangannya kan ya? Nah, tapi A- bagus ya. Gunung di sana tuh ternyata di pemerintah dukung, jadi dia tuh ada tangga, ada jalannya Hmm. lurus, ada yang mendaki ya, tapi nggak pakai tanah. Kalau kita kan tanah ya. Ya, kalau di Nah, sana kalau kita dipelur ya, dicor gitu ya. kita di ditembak pakai apa tuh paku ya, Oh, dikasih kolot, heeh. langsung dikasih coran ya. Jadi Oh memang iya. bagus. Cuman tajam memang karena tinggi kan Iya. gunung. Nah, saya nggak pernah kan itu quadriceps saya tuh sakit banget ya karena nggak pernah ya sampai kram ya, sampai Hmm. kram. Waduh, saya bilang kalau saya nggak terus ini orang pada udah naik ya udah sepi gitu kan. Iya, Ya sendirian tinggal. pelan-pelan 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 karena kram karena nggak pernah latihan Hmm. untuk menaik yang sebanyak itu ya. Nah, tapi pas saya turun saya duluan malah karena yang menggunakan nggak banyak quadriceps kan, banyak hamstring kan. Nah, malah Iya. hamstring saya. Nah, quadriceps saya nggak aman ya. Nah, mungkin setelah sudah 1.900 tangga, saya sudah pernah latihan, ya pasti saya akan lebih kuat, ya kan? Lebih Untuk terbiasa ya. lebih terbiasa. Nah, seperti itu tadi saya ceritain, maksudnya gitu ya ceritanya. Hmm. Nah, kalau orang dia dilatih, kita lihat dia latihan atau enggak, makin kan latihan itu kan meningkatkan endurance, ya, endurance Iya. ketahanan tubuh, ya. Nah, kita pasti akan flexibility, endurance-nya meningkat ya karena ototnya dilatih ya seperti kayak kemarin saya naik saya nggak pernah latih otot ya quadriceps tuh nggak pernah saya latih akhirnya kayak kram sakit ya. Nah, kalau saya sering latih itu saya aman sebenarnya. Nah, Hmm. mungkin setelah itu kan aman karena terbentuk injury, terbentuk otot yang baru seperti kita fitness. Iya. Fitness itu kan stres ya, setelah kita sakit-sakit ya kembung lagi kan ototnya kan Iya, betul. besar Iya. itu. Nah, itu juga ada latihan. Nah, makanya kita lihat dulu memang apakah dia ada peningkatan latihan atau memang dia Hmm. menggunakan doping ya. Jadi Pak Alfian Oke, masih ini masih rutin pertanyaannya fitness di rumah, jauh Pak? semua ya dari Iya, yang pertanyaannya jauh dari materi. Oke, baik. Nah, sejak kemarin saya Hmm. ya karena karena ya halo Ayo, halo ya Pak, ya Pak. jadi karena waktu itu apa ya banyak kegiatan jadi saya nggak ya jadi karena banyak kegiatan ya saya belum sempat fitness ya jadi tes tes masih bagus Ya, suaranya ya. Barusan agak putus-putus tapi sekarang masih bagus normal lagi Pak. suaranya Masih bagus. Barusan putus-putus sebentar. iya ya ya internetnya ternyata error nih ya jadi apa fitness ya fitness itu sebenarnya bagus ya cuman kemarin saya nggak sempat karena banyak kegiatan akhirnya Hmm. terus rumah renovasi ya jadi selama 2 tahun itu saya nggak fitness ya jadi kemarin saya sebelum mau berangkat saya latihannya Muay Thai ya jadi ada fitness juga ada Muay Thai juga cuman ya karena sudah mendekati ya waktunya sudah deket-deket banget akhirnya saya ya kurang lah ya kalau saya rasa saya kurang cuman kalau jalan saya kuat ya, kalau jalan Hmm. saya kuat karena tiap hari kita tuh 5 kilo ada, 3 sampai 5 kilo tuh ada, ya itu. Iya. Melatih juga Pak ya. Setiap Oke. hari 5 kilo. Baik. Baik, kita Ya, kembali ke pertanyaan dari pendengar ya Pak Alfian. Melenceng kemana-mana. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya ya, datang ya. dari Ibu Weni. Assalamualaikum Pak Alfian. Ibu saya sakit Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu saya sakit saraf kejepit. Kira-kira obatnya apa? Makanan apa yang harus dimakan ya Pak Alfian? Terima kasih. Ya, saraf kejepit itu kan kita udah tahu tadi ya, Hmm. masalahnya kejepit posisinya, bisa tulangnya menekan, kompresi, bisa bulging disc ya,
atau spondylolisthesis ya, bisa ada yang maju satu ya, atau dia miring sebelah. Nah, kayak Mas Fajar dulu kan miring kakinya panjang sebelah, ingat nggak saya Oh benerin? iya, heeh. Waktu Nah, jatuh itu ya kan, dulu. nah itu kan nggak nyaman kan, Iya, apa pundak itu kan turun sebelah. Nah, lama-lama kan pinggang sakit ya kan. iya, Nah, sama seperti itu. Nah, caranya apa? Ya harus dibenerin. Kalau kita cuma makan obat kan itu simptom ya. Simptom tuh cuma ngilangin rasa sakit doang ya, gejalanya doang ya. Tapi posisinya kan nggak dibenerin kalau kita makan obat ya. Nah, harusnya apa? Kita benerin posisinya, kita muscle ototnya, terus kita simulasi sarafnya ya. Herbal itu untuk membantu aja supaya tidak tambah parah, supaya tidak tambah degeneratif ya. Nah, jadi kasusnya harus seperti itu. Nah, makanya banyak pasien yang saraf kejepit ke sini ya, bismillah ya alhamdulillah karena saya sekolahnya udah banyak ya, saya sekolah fisioterapi, saya sekolah TCM ya, saya sekolah herbal ya di UI, Medik UI ya. Nah, jadi ilmu saya campur-campur ya. Jadi yang mana efektif saya kerjakan. Nah, sehingga pasien datang itu ya cepat sembuhnya ya, tidak usah berpaket-paket atau berkali-kali datang ya karena sudah iya. tahu tujuannya, arahnya kemana, diagnosanya tepat. Nah, makanya diagnosa itu menentukan terapi ya. Hmm. Diagnosa yang tepat pasti akan terapinya tepat. Nah, makanya lebih cepat ya. Jadi banyak pasien ya alhamdulillah Allah beri izin ya sembuh ya itu. Karena belajar, karena penasaran, pengen tahu ya, dan ada kepuasan tersendiri ya. Kalau pasien sehat, pasien sembuh tuh senang ya. Apalagi dia dari nggak bisa sholat berdiri, dia sholat duduk ya. Malah ada pasien saya sholat sampai tiduran katanya. Kalau dia duduk langsung kesetrum ya. Nah, sudah diperbaikin, mungkin dengar lagi dengar nih. Ini pendengar hasil juga ternyata pasiennya. Nah, akhirnya ada di di YouTube saya ada ya. Hmm. Miring-miring datang ke sini ya. Akhirnya sembuh dia, bisa sholat sempurna. Coba, pahala kita dapat dua kan. Pertama dia dapat sholat, kita pahalanya akhirat ya. Kedua Iya, dapat rezeki kan. Double ya. iya, alhamdulillah. Itu, makanya saya senang banget di pengobatan ini ya. Ya, ternyata banyak manfaatnya. Didoakan pasien saya tuh banyak banget. Makasih banget ya. Kemarin saya didoain di sana ya. Di kan saya bikin status Kak Mas ya. Banyak banget yang doain ya pasien-pasien ya. Alhamdulillah Hmm. ya. Terima kasih ya. Mm-mm. Ya, ini juga jadi sedikit testimoni Pak Alfian dari saya. Waktu itu kan saya sempat crash ya, sempat crash di jalanan, jatuh, akhirnya dibawa ke klinik Pak Alfian. Saat itu kondisi saya tuh pinggul sakitnya luar biasa. Di terapi saat itu juga sama Pak Alfian sekali pengobatan, alhamdulillah bisa normal, bisa jalan normal lagi. Masya Allah, luar biasa kayak kayak pakai ilmu magic Pak Alfian nih langsung bisa kayak begitu. Jadi karena bisa, karena biasa ya. Jadi sebenarnya kalau pasien datang pun saya udah tahu tuh. Lihat aja dia napasnya berapa kali, terus jalannya gimana, pincang atau enggak, kakinya bengkak atau enggak. Ya sebenarnya itu sudah anamnesia, bukan dukun ya. Maksudnya kita udah ketahuan karena kita Iya. udah kan udah 14 tahun ya, hampir Hmm. 15 tahun praktek ya. Jadi ya pasien-pasien secara umum tuh ya bisa kita ketahui ya. Hmm. Ya di RAS itu kan banyak Mas Krisna Iya bahunya Pak copot. Krisna, iya betul. Iya, Mas siapa? Mas Rizal ya. Iya, It- ya banyak sekali ya. Jadi dan itu udah lama, maksudnya yang sekarang ini kan lagi rame 2019 sampai ke atas kan dan saya melakukan ini sudah dari 2010 ya. iya. Jadi punya lebih lama dan banyak murid-murid saya yang Titar tuh murid saya ya, yang Pak Sufianto, Edi itu murid saya ya itu. Ya, mungkin bagi Iwan Ahwat yang penasaran atau bukan penasaran ya, ingin ingin datang ke Pak Alfian, ingin berobat ke Pak Alfian, mengunjungi ke kliniknya Pak Alfian, nanti akan saya bacakan alamatnya dan juga nomor nomor teleponnya Pak Alfian yang bisa dihubungi oleh Iwan Ahwat. Dan kita akan kembali membacakan pertanyaan selanjutnya Pak Alfian. Ini kita gabungkan saja dua pertanyaan dari Bapak Sumardi dan dari Bapak Ahmadi. Mohon penjelasannya obat herbal untuk prostat dan sariawan Pak Alfian. Terima kasih. Ya, kalau sariawan tadi kita sudah bahas ya, bisa kita gunakan daun saga atau belimbing ulu, cuman perih ya. Nah, sariawan itu jaga dengan makanan-makanan yang berserat ya, pepaya sering-seringnya kalau bisa satu buah itu 2 kali makan ya. Terus hindarin yang panas-panas, misalnya daging ya, durian ya, teh, kopi ya, yang asam-asam yang perih ke lambung, nah itu kurangin ya, pasti akan sembuh ya. Nah, kedua prostat ya, inflamasi pada prostatnya ya, hiperplasia. Nah, prostat itu kita gunakan antioksidan ya, bisa dengan tomat
kita siram air panas ya, jadi likopen dia. Boleh di blender, boleh makan langsung ya. Jadi kalau kita ada prostat, kita gunakan antioksidan yang tinggi. Boleh biji anggur, boleh likopen dari tomat ya, atau labu parang direbus ya. Nanti lama-lama mengecil prostatnya ya. Itu. Terus ya untuk hubungan suami istri ya tetap dilakukan ya gitu. Ya, ke pertanyaan selanjutnya datang dari Eyang Sri di Cilengsi, Pak Alfian. Assalamualaikum, Pak Alfian. Paham? Mohon solusinya. Kaki saya bagian punggungnya gatal-gatal, mungkin makin digaruk, makin gatalnya makin terasa. Saya sudah minum daun sirih, bahkan daun sirihnya digosok di bagian yang gatal. Namun masih belum ada perubahan. Lalu saya minum meniran. Itu boleh tidak Pak Alfian? Terima kasih. Ya, jadi ini kemungkinan kulitnya kering atau alergi pada punggung kakinya ya. Nah, biasanya sampai hitam dia tuh ya, sampai hitam ya, makin diguruk ya makin enak tapi makin banyak ya. Nah, sebenarnya kalau kita dari eh, apa itu kan ada eksimnya juga ya, ada jamurnya. Nah, biasanya ada nekrosis ya, ada jaringan yang mati. Nah, biasanya saya terapi lintah ya. Karena itu akan lintah itu kan melancarkan aliran darah ya. Lintah itu banyak jurnalnya Leach ya. Buka aja di Google Leach terapi atau hirudoterapy itu jurnalnya sangat banyak ya. Nah, aliran darah semakin banyak, darah itu kan bawa nutrisi dan oksigen, ya. Aliran darah semakin lancar, semakin bagus, akhirnya dia akan sembuh, ya, akan sembuh lokalnya di situ, nekrosisnya jaringannya hidup. Nah, kalau nutrisi dan oksigen tidak terpenuhi, nah itu ada eksim, ada apa, akan sembuh cepat, ya. Nah, boleh nanti ditambahkan dengan minum yang anti jamur, misalnya kencur, ya, serai boleh untuk antibakterinya, ya terus antioksidannya boleh ditambahin ya kunyit segala macam itu boleh ya tapi intinya yang nekrosisnya itu kalau enggak ya nggak bakal sembuh ya pakai salap-salap pun juga nggak sembuh ya itu ya pengalaman di saya ya pengalaman di klinik ya itu. Baik Pak Alfian. Nampaknya kita sudah mau di akhir acara. Ada satu pertanyaan lagi Pak Alfian datang dari Ibu Kaulan Sadida. Assalamualaikum Pak Alfian, izin bertanya. Ap- Oke. apakah rutin minum jamu memicu gagal ginjal? Ini banyak banget ya di masyarakatnya yang agak error ya. Jadi jamu itu ya kalau nggak dicampur dengan BKO, bahan kimia obat, ya aman-aman aja ya. Kecuali kita minum yang kayak di Cina tuh banyak yang toksik ya, misalnya lipan ya, kecoa ya, ular. Nah itu memang hati-hati. Tapi di Indonesia itu sudah aman ya, BPOM pun juga melarang yang bahaya-bahaya ya. Nah kalau kita belajar herbal ya, saya kan sekolahnya di UI ya S2-nya. Itu kita ada penelitian tuh sebelum efikasi, sebelum uji manfaat, kita harus uji toksisitas dulu ya. Toksisitas itu uji racunnya ya. Mati nggak nih tikus 50% dari tikus ya, baru boleh kita efikasi, boleh kita untuk uji manfaat. Bukan manfaat dulu ya, malah kita uji toksisitas dulu. Toksisitas itu ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang ya. Jadi siapa bilang ya herbal mengganggu ginjal? Lah buktinya pasien saya yang kreatin uriumnya tinggi, fungsi ginjalnya sudah turun, kreatin uriumnya bisa normal, fungsi ginjalnya bisa naik. Lah kalau misalnya herbal mengganggu ginjal, mestinya tambah parah, ya kan? Fungsi hatinya Iya. ada yang sampai 600 ya. Nah, setelah itu normal, ada labnya di saya. Nah, itu apakah itu mengganggu? Karena metabolisme kita kan di hati ya. Metabolisme obat, makanan semua di hati ya. Kalau dia mengganggu pasti SGLT SGPT-nya akan meningkat ya. Tapi ternyata turun. Nah, jadi ini banyak yang polemik yang error ya. Mungkin oknum ya, oknum yang mengandung mencampur bahan kimia obat. Ada itu memang ya. Kayak dulu tuh ada pakai bahasa Islam ya, ada dia bikin jamu ya. Sekali makan dia langsung chest plank, hilang sakit-sakitnya ya. Nah itu kan nggak mungkin. Jamu itu pasti lama prosesnya. Paling nggak 3 hari sampai seminggu baru ada kelihatan hasilnya. Dan itu pun sedikit. Makin lama makin bagus ya. Nggak mungkin dia chest plank makan langsung hilang ya. Karena jamu itu dia mengandung banyak senyawa, multikompon. Nah kalau obat satu senyawa, tujuannya reseptornya itu. Nah, ternyata dicampur dengan BKO, bahan kimia obat seperti dexamethasone, ya, obat-obat kortikosteroid, ya memang chest plank, ya.
tapi akhirnya bermasalah ke ginjal. Benar, ya jadi moon face, ya bengkak. Ada pasien saya juga itu. Pak, saya minum ini, herbal ini katanya. Bengkak pipinya. Saya bilang, Bapak ini kemungkinan ini mengandung dexamethasone, mengandung corticosteroid, Pak. Minum apa, Bapak? Herbal ini. Oh, jangan, stop, saya bilang gitu kan. Kakinya juga bengkak ya akhirnya. Nah, memang nyerinya hilang, cuman kan nggak perbaikan malah jadi masalah. Nah, menurut saya karena ada oknum ya, oknum. Kalau dia tidak ada campuran aman ya, saya sudah 15 tahun ya, sampai 15 tahun Maret nanti 15 tahun saya praktek ya itu. Oke. Ya, ini pertanyaannya datang pada di akhir-akhir acara nih Pak Alfian. Mungkin ada satu pertanyaan lagi, sekalian mungkin nanti dijawab sekalian sama kesimpulan Pak Alfian ya. Oke ya, ya Ini takutnya mati. pertanyaannya dari Ibu Eni. Assalamualaikum Pak Alfian, mau tanya daun saga bisa untuk batuk? Mohon jawabannya. Silakan Pak Alfian. Daun saga Sekalian tuh dengan materi apa kesimpulan untuk materi sehari hari ini. baik, ya, jadi daun saga tuh bisa untuk sariawan ya. Kalau batuk juga bisa, cuman sariawan yang paling bagus ya. Kalau mau batuk tuh pakai kencur ya, jeruk nipis ya, terus apalagi adas ya. Adas tuh untuk ekspektoratnya, untuk mengeluarkan dahaknya ya. Bisa kita gunakan serigunggu ya, itu untuk batuk ya. Tapi kalau daun saga biasanya untuk sariawan ya, cepat sariawan biasanya. Kunyah-kunyah aja dia sembuh. Ya, cuman kondisi badan yang panas harus kita netralkan ya karena orang sariawan itu biasa panas di dalamnya ya makanya dia merah dia luka ya karena dia terlalu panas ya mungkin makan daging serat kurang ya makan kopi makan teh makan yang memicu asam lambung naik ya durian ya akhirnya sariawan. Nah intinya pantangan dulu baru kita obatin jangan obatin dulu baru pantangan ya atau dua-dua sekalian obatin pantangan ya kalau bisa pantangin dulu obatin ya gitu. Oke, kesimpulan kita karena kita tadi bicara tentang toga ya walaupun tadi ada yang hanya di luar tema tidak masalah ya karena saya sudah biasa ya seperti itu ya. Dirhasil udah 12 2012 berarti 12 tahun ya saya 12 udah ya. tahun, iya 12 tahun. Ya, luar biasa 12 tahun ya alhamdulillah ya. Masih Allah sehatkan ya. Amin. Nah, jadi kesimpulan kita tadi, kita tanaman obat keluarga, ya tanaman obat keluarga itu bisa untuk preventif, ya untuk pencegahan, untuk promosi, ya untuk meningkatkan imunitas, untuk kuratif, untuk pengobatan, ya. Nah, di samping itu bisa untuk penghijauan, ya keindahan, ya. Nanti tanamlah ya sedikit-sedikit. Saya nanti habis selesai renovasi, saya pengen tanam sedikit-sedikit lagi ya, karena dulu 50 tanaman banyak yang mati ya, karena kena semen, kena apa ya. Nah, ini sudah saya mulai dikit-dikit ya, nanti di depan tuh saya mau bikin bagus lagi. Karena keindahan ya, keindahan itu kan enak kita lihat, ngilangin stres ya. Karena pengobatan tuh harus memang empat ya, body, mind, soul, spirit, dan energi ya. Bodinya kita obatin ya, tubuhnya kita obatin, mindnya kita obatin juga ya. Soulnya kita obatin jiwanya dengan dengar hasil, pengajian, itu kan dicas ya. Iya. Iman itu bisa naik turun seperti HP ya. Kalau nggak dicas ya turun dia ya. Nah, soul jiwanya ya, terus energi apa? Semangat lingkungannya ya, olahraga, pernafasan segala macam. Nah, itu kan energi ya, membuat kita senang ya, berkomunikasi dengan teman-teman. Itu kan menimbulkan energi yang positif maksudnya ya. Jangan gerumpi malah. Ya, jadi body, mind, soul, spirit dan energi. Nah, itu adalah satu kesatuan. Jadi hanya ngobatin bodinya doang ya, spiritnya tidak diobatin, bodinya mindnya diobatin, jiwanya nggak ya percuma. Ya, kadang-kadang berulang malah. Ya, itu mungkin kesimpulan dari saya karena saya takut mati lagi waktunya 40 menit. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Mas Fajar, Kang Fajar. Baik, Pak Alfian. Terima kasih Pak Alfian. Demikian Iwan Awad penyampaian materi dan juga jawaban dari Bapak Alfian. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Alfian bisa memberikan ilmu, wawasan dan juga bermanfaat bagi kita semua. Dan kami juga terima kasih Pak Alfian atas ilmunya. Semoga Allah terus memberikan Pak Alfian kesehatan agar bisa terus menyampaikan ilmunya kepada kita semua Pak Alfian. Dan mungkin bagi Iwan Awad yang ingin berkunjung ke kliniknya Pak Alfian, ingin berobat gitu ya, bisa datang dicatat mungkin bawa pulpen dan kertasnya atau di handphone. Alamat klinik Pak Alfian di Rumah Sehat Indonesia yaitu di Jalan Ruyung nomor 7 Blok A20 Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur. Bila lebih mudahnya tinggal diketik aja di Google Maps Rumah Sehat Indonesia dalam kurung RSI. Di situ sudah ada
tinggal diikuti aja Google Maps-nya itu langsung ke lokasi Pak Alfian. Ada Atau tambahan, Pak Haji. ya, Ada gimana tambahan Pak? yang Pak Haji. Jadi karena Rumah Sehat Indonesia itu kan nggak saya patenin dulu ya. Jadi banyak yang menggunakan Rumah Sehat Indonesia. Nah sekarang Iya. saya bikin Rumah Sehat Alfian. Ya saya berubah namanya Rumah Sehat Alfian dan sudah saya patenin ya. Oh gitu. Jadi tapi tetap Rumah Sehat Indonesia yang Pondok Kelapa tetap ke Masih ya. searchingnya pasti ada. Hmm. Tapi kalau mau lebih gampangnya lagi nama saya aja Rumah Sehat Alfian. Udah pasti ketemu Oh ya. gitu. Oke siap. Rumah Sehat Alfian. Iya, baru Nama saya baru rumah ya, kliniknya Pak Alfian. webnya Ya. juga Rumah Sehat Alfian. Jadi bisa dibuka di situ web saya www.rumah sehat alfian. Nah, nanti Kang Fajar tolong diinformasikan di hasil saya lupa ya ngasih tahu ya. Iya siap Pak Ada Alfian. Siap siap. Rumah Sehat Alfian. Klinik ah, baru ah, Rumah Sehat Indonesia. ah, Dan ah. bagi Iwan Awat yang mungkin ingin menghubungi Pak Alfian, mau datang tuh janjian dulu tuh biar enak datangnya, biar nggak numpuk nanti kalau misalkan nggak janjian. Nah, ini Ya, ada nomornya Pak Alfian, bisa dicatat di 0813 8326 2040 di 0813 8326 2040 Bapak Alfian RSI. Baik Iwan Awad, kami ucapkan terima kasih atas semua atensinya, pertanyaan-pertanyaannya. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Dari studio, kami mohon undur diri. Mari kita akhiri saja dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.